Agenda hari ini tadi kita sudah melakukan klarifikasi, ada hampir sekitar kurang lebih pertanyaan, dan juga ada beberapa bukti yang kita lampirkan, baik itu berupa capture dan juga ada dari flash disk juga. Kemudian nanti setelah kita melengkapi keterangan yang lain, bila mana nanti ada keterangan yang akan dipertanyakan lagi, kita akan menunggu surat panggilan yang resmi dari pihak penyidik. 20 pertanyaan seputar apa? Ya, intinya kejadian-kejadian kebenaran dan semua apa yang disampaikan sama Katasi dan Maha Baik juga mengklarifikasi apakah berita ini benar, berita itu salah. Itu tadi udah diklarifikasi semua. Jadi kita di sini disampaikan sama Katasi bahwa beliau mau mencari kebenaran atas berita-berita terhadap oknum-oknum yang melakukan pencemaran nama baik kepada klien kami, baik di media sosial dan juga di tempat lain. Dan izin menegaskan saja, laporan ini tuh tanggal berapa, nomor LP-nya berapa, dan pasal yang dilaporkan pasal berapa? Yang pasti laporannya kita buat waktu itu tanggal 11 dan kita menggunakan Undang-Undang ITE. Pasal 27 atau pasal berapa? Ada beberapa pasal yang kita nggak mungkin sampaikan di sini, tapi intinya klien kami dengan adanya berita-berita tersebut itu merasa dirugikan dan juga merasa dicemarkan nama baiknya. Kemudian pesan dari klien kami sendiri bahwa ini akan lanjut sampai proses persidangan. Jadi kita ingin mengetahui siapa di belakang ini semua, nanti kan akan ditelusuri semua oleh pihak penyidik. Pada saat dipanggil saksinya mungkin dari terlapor yang memang diduga melakukan tindak pidana Undang-Undang ITE, nanti kan akan ditelusuri kemana-kemana siapa aja. Mungkin dari klien kami ingin terus ke proses hukum ya. Berarti akun yang dilaporkan yang pertama kali mengunggah itukah atau ada beberapa? Jadi karena kita melaporkannya, terlapor masih dalam penyelidikan, jadi kita juga tidak mungkin menyebutkan siapa-siapanya karena ada beberapa, lebih dari 3 sampai 4. Oke, berarti Katasi membantah melaporkan karyawan ya atau mantan karyawan ya, tapi lebih kepada melaporkan akun ya. Iya. Gimana? Akunnya yang dilaporkan. Akunnya oknum-oknum. Dan pokoknya kita sabar aja. Nanti bisa dilihat kok semuanya siapa aja yang bakal dipanggil, yang bakal ada di pengadilan. Pokoknya aku cuma nyampein pesan buat semua juga, keluarga kan pastinya, semua orang yang ngedoain, yang ngedukung, sama brand-brand semua, pokoknya butuh kesabaran, tapi nggak usah takut. Aku yakin banget dengan bukti yang kita punya, dan karena aku tahu aku nggak salah dan ini benar-benar fitnah, insya Allah kita pasti bisa buktiin. Aku nggak bakal ambil jalur hukum kalau aku nggak yakin, dan karena menurut aku ini udah keterlaluan banget giringan opini dan bohongnya. Aku siap pokoknya ngebuktiin semua kebenaran, dan semoga ya pasti terungkap insya Allah. Kamu yakin ya? Yakin, sangat yakin. Saya garis bawahi ya, penggiringan opininya yang seperti apa ya? Ya semuanya udah banyak, nanti dilihat aja dari statement, dari bukti-bukti yang mereka bilang, banyak banget. Pokoknya kita bisa buktiin semua, kita insya Allah punya buktinya sangat lengkap. Kata si mantan karyawan udah warawin beberapa kali di YouTube. Kalau komunikasi sama dia itu seperti apa Kak? Nah, nanti pokoknya kita udah, kalau kita kan udah sering ke penyidik, kita percaya sama pihak kepolisian, jadi kita nggak perlu, makanya saya nggak layanin tuh dari kemarin yang di sosmed heboh-heboh. Menurut saya kalau kita udah bikin laporan polisi, udah percaya sama kepolisian, ya buat apa teriak-teriak lagi di media? Sabar aja, nanti kan kalau di pengadilan atau di sini kebenarannya pasti terbuka. Saya selalu menemani Katasi dalam apapun, dan hari ini tampak pakai baju seragam. Iya. Seperti apa? Luar fokus ya, baca outfit OTD. Ya memang dia saya atur harus matching terus, nggak dibawa. Katasi ada anggapan ini bahwa ini konflik keluarga gitu, di belakang layar ini ada orang Pokoknya itu. kita semua bersabar, percaya sama penyidik, percaya sama kepolisian. Kita udah kasih semua bukti yang kita punya, dan kita yakin insya Allah kebenaran pasti terbuka. Nggak, tapi bener nggak sih anggapan ada Ya, dugaan nanti itu? di semua Gimana? bukti dan di pengadilan. Katasi dengan adanya kasus Oh, kalau kerugian mah
Saya mah kalau masalah kerjaan ya udah jelas kerugian, tapi nama baik tuh menurut saya nomor satu ya. Nama baik tuh parah banget menurut saya, pentingnya dan dicemarkannya dan fitnahnya. Jadi saya kalau di sini bilang bahwa Bang Sandi bahwa sampai harus ke laporan polisi bukan karena masalah materi keuangan doang, tapi saya memperjuangkan ini karena ini nama baik saya benar-benar. Kata sih berarti ada pembatalan kontrak kerja Udah dari jelas, BEM itu udah Mas? Berapa? Banyak. Banyak. Bang Syeh. Bang Syeh, kemarin mereka sempat juga melaporkan ke Disnaker terkait adanya tidak ada kontrak kerja karyawan yang direkrut oleh Bang Syeh. Itu seperti apa Bang menanggapinya? Gini, kalau masalah itu nanti kita akan melayani semuanya ya. Masalah hukum perburuan kita udah somasi juga untuk menjelaskan masalah hukum perburuan semuanya. Nanti tunggu waktunya aja. Dan mungkin kami pertegas lagi sekali lagi, kita selaku kuasa hukum, saya dan Pak Kris mensomasi secara terbuka bagi para pihak, oknum-oknum dan juga yang melakukan pencemaran nama baik terhadap klien kami di medsos. Bila mana masih setelah kami menyampaikan ini masih melakukan fitnah ataupun juga mencemarkan nama baik klien kami, kita tidak sungkan dan tidak segan untuk memasukkan orang-orang tersebut ke dalam laporan kami dan ataupun membuat laporan baru. Tapi berarti ini proses hukum terus berlanjut, itu mengindikasikan untuk ingin membersihkan nama baik juga Pak? Ya, pastinya membersihkan nama baik, membuka kebenaran, dan ya harus mencari keadilan lah, harus diadilkan seadil-adilnya ini karena udah jahat banget menurut saya. Tapi sampai mengganggu psikis kamu nggak sih sampai? Insya Allah alhamdulillahnya enggak. Alhamdulillah kalau psikis enggak, karena saya punya iman. Tapi tetap nggak suka lah, nggak enak lah difitnah kan, nggak enak. Bang Sandi, berarti ini kita bicara undang-undang ITE kan pasti ada RJ ya? Dari Katasi sendiri bakal ada RJ nggak? Jadi gini, tadi kami juga sudah mendapat informasi, saya sampaikan juga ke Katasi bahwa nanti dalam proses ini akan ada mediasi pada saat penyelidikan dan juga pada saat proses penyidikan. Nah, kita sebagai warga negara yang baik, yang taat hukum, klien kami secara kooperatif akan hadir dalam proses mediasi. Tapi hasilnya seperti apa, itu adalah keputusan daripada klien kami. Apakah tetap berlanjut, apakah ada perdamaian. Terkait Katasi dilaporkan bagaimana? Ada tanggapan? Ya, yang dilaporkan Ya, kita kan ikutin proses hukum ya. Iya, kita kan cuma tunggal nunggu dipanggil, kan belum dipanggil. Oh, belum dipanggil ya? Sebagai terlapor ya? Belum. Kalau sebagai terlapor, insya Allah klien kami akan kooperatif dan akan Sangat. hadir. Malah tuh saya tunggu sebenarnya Pak, biar bukti kita kan diterima. Kalau buktinya udah diterima kan jelas fitnah. Oke, cukup. Soalnya Bang, ketika itu akan ada tambahan bukti yang ada, kita Udah dikumpulkan. banyak banget, tenang. Ada. Kedepannya agendanya apa Bang? Nextnya ada agenda lagi Bang? Sementara belum, karena kami lagi menunggu bukti baru yang lagi dikumpulkan sama Habib. Ya. Menunggu nanti mungkin minggu depan bila mana memang ada keperluan tambahan dan ada panggilan resmi, kita akan hadir. Mas Kris, terkait Disnaker tadi, apakah sudah ada panggilan juga dari Kemenaker terkait undang-undang ini? Belum, kita sempat memberikan informasi mengenai hubungan industrial. Sampai sekarang belum ada tanggapan dan jawaban, dan kita juga sedang menunggu itu. Tapi kalau dari statement mereka yang menyebutkan bahwa tidak ada kontrak kerja di perusahaan, itu bagaimana Mas Kris? Nanti kita lihat di pengadilan. Kita juga punya buktinya Mas kalau itu. Oke, ada cukup. buktinya. Tadi yang dua saksi itu tadi siapa? Lebih dari cukup. Dari manajemen. Dari manajemen. Karyawan saksinya? Karyawan. Ya banyak, dan karyawan. Ada karyawan, ada teman, ada saudara juga. Oke. Yang tadi dua tadi berarti. Yang tadi dua tadi. Karyawan. Oke. Masnya selalu memanfaatkan. Katasi tidak mau tahu menau, dari manajemen sudah bersuara seperti itu. Tapi beritanya Katasi dipersalahkan. Saya pun konferensi pers pertama saya juga saya yang disalahkan, jangan Katasi. Itulah kenapa saya selalu ikut. Saya pasang badan maksudnya. Kalau serangnya saya mungkin saya nggak akan maju sejauh ini ya. Cuma karena sekarang yang diserang Katasi, lalu mereka mau merevisi, sekarang seakan-akan gak ada masalah sama Katasi. Oh, ini sudah lewat batas, jadi kita harus jalur yang hukum. Oke Bang.